Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka dulu pelajaran geografi pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak semua pagi hari ini? Ya, alhamdulillah diwakili sama Najwa yang sangat semangat. Baik, hari ini kita mau belajar geografi letak wilayah Indonesia di Asia Tenggara. Nah, kalau kemarin kita baru mengenal Indonesianya ya, letak Indonesianya itu sendiri, apa saja yang ada di Indonesia gitu, posisinya. Kemarin juga tentang sejarah Indonesia. Nah, hari ini kita belajar tentang letak wilayah Indonesia di Asia Tenggara. Jadi kalau di peta Indonesia itu letaknya ada di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Jadi di benua Asia posisinya di Tenggara gitu ya. Jadi benua itu ada berapa? Ada 5 ya. Yang terbesar ada benua Asia, ada benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, dan Australia. Nah, Indonesia itu letaknya di benua Asia dan di bagian Tenggara. Nah, di bagian Tenggara ini ada beberapa negara, ya, ada beberapa negara. Nanti boleh lihat petanya ya, negara apa saja yang ada di Asia Tenggara. Nah, ini juga yang akan kita pelajari. Nah, di dunia ini antara negara-negara itu ada persatuannya, ada perkumpulannya. Kalau kita di masyarakat itu mungkin ada PKK ya, kalau ibu-ibu gitu. Kemudian ada banyak ya perkumpulan-perkumpulan. Nah, antar negara itu juga ada perkumpulan. Indonesia dan negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu juga punya organisasi, punya perkumpulan. Nah, perkumpulan negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu disebut ASEAN ya, ASEAN ya. Nanti cari itu asosiasi Southeast and ASEAN Youth gitu ya. Itu singkatannya. Intinya ASEAN itu adalah organisasi negara-negara di Asia Tenggara. Jadi organisasi regional ya. Regional karena per wilayah. Kalau multilateral itu semua bisa sedunia. Nah, ini regional karena khusus untuk negara di Asia Tenggara. Baik, kita akan belajar tentang latar belakang berdirinya ASEAN. Kenapa perkumpulan ASEAN ini berdiri? Nah, ASEAN itu kepanjangan dari ini ya, ada di buku Association of Southeast Asian Nation atau perhimpunan atau perkumpulan ya. Itu perhimpunan itu sama dengan perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, dulu yang membentuk atau membuat organisasi ASEAN itu ada beberapa negara. Nanti ya, ada negara pionirnya. Pionir itu yang yang mengusulkan untuk adanya kerjasama. Nah, tepat berdirinya itu tahun 1967. 67 ya. Jadi setelah Indonesia merdeka pada tanggal 8 Agustus. Jadi kalau terbentuknya ASEAN itu 8 Agustus tahun 1967. Latar belakangnya ini ya, latar belakangnya kalau di modul itu ada latar belakang yang persamaan yang melatar belakangi berdirinya ASEAN atau perkumpulan ASEAN ini. Jadi kalau kita buat organisasi itu kan ada penyebabnya kenapa dibuat organisasi. Nah, latar belakangnya itu bisa dilihat dari 4 hal. Yang pertama dari letak ya, dari letak.
letaknya sama, letaknya secara geografis sama. Kemudian yang kedua, negara-negara di Asia Tenggara itu juga memiliki budaya yang hampir sama. Bahasa sama. Kemudian yang ketiga juga nasib, ada persamaan nasib, persamaan nasib. Dan yang ketiga ada kepentingan bersama. Jadi namanya negara tetangga itu punya kepentingan satu dengan yang lain. Misalnya saling memenuhi kebutuhan pangan yang tidak ada di negaranya gitu ya. Adanya kepentingan antar negara di Asia Tenggara, maka dibentuklah ASEAN. Nah, kalau secara geografis ya karena sama letaknya di Asia Tenggara. Budaya itu mereka yang di Asia Tenggara itu memiliki kemiripan warna kulit, kebiasaan, makanan pokok, ya rata-rata makanan pokoknya beras gitu ya. Kemudian adat istiadat juga hampir sama. Kemudian nasibnya itu sama-sama pernah dijajah kecuali Thailand. Jadi negara di Asia Tenggara yang nggak pernah dijajah itu Thailand. Kemudian kalau kepentingan ya tadi memiliki kepentingan untuk mensejahterakan rakyatnya di negaranya masing-masing dalam berbagai bidang. Nah, dulu ya terbentuknya ASEAN itu awalnya ada pertemuan ya, ada pertemuan 5 menteri luar negeri. 5 menteri luar negeri dari tanggal 5 hingga 8 Agustus. Jadi 8 Agustus itu kemudian disepakati ya oleh 5 negara yaitu Indonesia, itu diwakili oleh menteri luar negerinya ada Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, kemudian Singapura diwakili oleh Raja Ratman, kemudian Thailand diwakili oleh Tanat Homan dan Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Nah, itu negara-negara pelopor. Jadi negara pelopor berdirinya Asia Tenggara ada 5 ya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Dari pertemuan itu kemudian ditandatangani satu deklarasi, kesepakatan. Deklarasi itu ya Kak, kesepakatan ya, yang terkenal dengan Deklarasi Bangkok. Itu ya, jadi terkenal dengan Deklarasi Bangkok. Itu memang tempatnya di Bangkok, makanya disebut Deklarasi Bangkok. Bangkok itu mana? Nah, setelah berdirinya kemudian awalnya 5 negara, kemudian bertambah ya negaranya bertambah banyak. Nah, tujuan berdirinya ASEAN itu secara tertulis dalam Deklarasi Bangkok itu ada ada beberapa tujuan. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, mengembangkan budaya dalam wilayah ASEAN atau Asia Tenggara ya. Kemudian mempromosikan perdamaian dan stabil supaya negara-negara di Asia Tenggara itu stabil. Kemudian ada kewajiban menghormati ya. Kemudian patuh dengan piagam PBB karena negara Asia Tenggara itu juga merupakan negara anggota PBB. Kemudian mempromosikan kerjasama yang aktif dan saling membantu. Ya misalnya dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Misal ada musibah itu juga saling membantu. Membantu satu sama lain dalam pelatihan dan fasilitas riset. Di modul ada 7 ya itu ya. Dan yang kelima, kolaborasi secara efektif untuk mengembangkan agrikultur dan industri yang lebih baik. Agrikultur itu perkembangan pertanian gitu. Terus perdagangan, transportasi, komunikasi gitu. Itu kerjasamanya seperti itu. Harapannya negara-negara di Asia Tenggara penduduknya sejahtera gitu. Kemudian mempromosikan studi terhadap Asia Tenggara. Dan yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta terbuka untuk hubungan yang lebih dekat. Itu tujuannya ya, yang dicanangkan dalam Deklarasi Bangkok.
Nah, sekarang negara-negara ASEAN sekarang itu siapa saja anggotanya? Nah, yang pertama Indonesia. Kita kenal secara ringkas saja. Indonesia itu ibu kotanya Jakarta. Hari merdekanya 17 Agustus. Bergabung ke ASEAN dari awal ya. Indonesia itu bergabung di Indonesia dari awal berdirinya, yaitu 8 Agustus 1967. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik. Bahasanya Indonesia. Mata uangnya rupiah ya, mata uang rupiah. Nah, ini ada kesalahan untuk negara yang kedua, yaitu Filipina ya. Bu Hikmah tuh ngopi dari modul paket A, ternyata itu salah ya. Di modul paket A itu ternyata yang apa namanya, Filipina itu tulisannya Indonesia. Nah, sekarang yang Filipina, nanti kalau kalian sudah punya modul, silakan ya diganti, dicatat, itu sudah Bu Hikmah kirimkan ya. Yang Filipina itu ibu kotanya Manila, kemudian kepala negaranya presiden, kepala pemerintahannya juga presiden, kemudian hari merdekanya 12 Juni, tapi nggak ada tahunnya. Nanti coba dicari tahunnya ya. Cuman ada tanggalnya tok, 12 Juni. Bahasa Filipina itu bahasa Tagalog dan juga bahasa Inggris. Mata uangnya peso. Peso. Nah, ini ya. Penduduknya ini di sini malah lengkap ada penduduknya. Jumlah penduduknya 103. 103 juta itu tahun 2016. Kalau sekarang mungkin sudah bertambah ya, sudah bertambah banyak. Kemudian yang ketiga negara anggota ASEAN itu adalah Malaysia. Malaysia itu yang paling dekat dengan Indonesia. Malaysia itu ibu kotanya Kuala Lumpur. 31 Agustus 1957. Hari merdekanya 31 Agustus 1957. Dijajah Inggris. Dulu dijajah Inggris ya kalau Malaysia. Kemudian bergabung dari awal 8 Agustus 67. Pemerintahannya, bentuk pemerintahannya itu monarki konstitusional. Jadi kayak kerajaan ya. Tapi kepala pemerintahannya itu Perdana Menteri. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Jadi bentuk pemerintahan sama kepala pemerintahannya beda ya. Jadi kalau di sana ada raja juga ada Perdana Menteri. Nah, yang menjalankan pemerintahannya itu Perdana Menteri. Bahasanya bahasa Melayu. Sama, hampir sama kayak Indonesia. Inggris ya. Mata uangnya ringgit. Nah, itu Malaysia. Kemudian yang keempat, negara Singapura. Nah, Singapura ini ibu kotanya Singapura. Hari merdekanya 9 Agustus 1965. Dulu ini bagian dari bukan jajahan Malaysia, tapi memang dulu adalah anggota termasuk provinsi lah ya, wilayah Malaysia. Cuman dia itu memisahkan diri, Singapura itu memisahkan diri dari Malaysia karena kebanyakan etnis Cina ya. Jadi kalau di mana di Singapura itu banyak orang-orang Cina, India gitu. Melayunya sedikit. Jadi ya memisahkan diri ya. Kemudian bentuk pemerintahannya republik. Bahasanya itu ada bahasa Inggris banyak, bahasa Melayu, bahasa Mandarin karena banyak orang Cina dan bahasa Tamil. Nah, mata uangnya dolar Singapura. Gitu ya, Singapura. Kemudian yang kelima, negara Thailand, ibu kotanya Bangkok. Ini satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Tidak pernah dijajah. Bentuknya itu monarki konstitusional. Itu jadi kerajaan ya. Bahasa pemersatunya Thai, namanya bahasa Thai.
Tai. Mata uangnya baht. Kemudian yang keenam, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu negara yang kaya ya, negara kecil yang kaya. Bentuknya kerajaan ini. Nah, ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Hari merdekanya 1 Januari 1984 dari Inggris ya. Tanggal bergabungnya 7 Januari 1984 setelah merdeka. Jadi merdekanya belum lama ya, baru 84. Bentuk pemerintahannya monarki absolut, kerajaan itu. Jadi memang raja ya, adanya raja. Termasuk negara yang makmur di Asia Tenggara karena banyak memiliki hasil minyak ya, hasil minyaknya sangat banyak. Itu negara penghasil minyak terbesar di Asia Tenggara. Bergabung itu ya, kemudian bahasa persatuan Melayu. Nah, ini kan sama kayak Indonesia, bahasanya Melayu. Mata uangnya dolar Brunei. Kemudian yang ketujuh, Vietnam. Vietnam ibu kota Hanoi. Hari kemerdekaan Hanoi. Ibu kotanya Hanoi ya. Hari merdekanya 2 September 1945. Wah, hampir sama dengan Indonesia. Sepantaran dengan Indonesia, selisih 1 bulan. Tapi itu setelahnya. Enggak sampai ya, enggak sampai 1 bulan, berapa hari lah. Hari pembebasannya 2 Juli 1976. Oh, beda. Hari kemerdekaan, hari pembebasannya adalah gini, aneh ya. Kemudian tanggal bergabung ke ASEAN baru 28 Juli 1995. Baru, berarti belum terlalu lama. Bentuk pemerintahannya Republik Sosialis. Ini negara sosialis ya. Bahasa persatuannya Vietnam. Mata uangnya dong. Kemudian Laos. Ibu kota negaranya Vientiane. Hari kemerdekaannya 22 Oktober 1953 dari Prancis. Hari jadi 2 Desember 1975. Jadi memang beda ini ya. Bergabung ke Indonesia ke ASEAN pada 23 Juli 1997. Sama ini, negaranya bentuk pemerintahannya negara sosialis. Bahasa persatuannya Laos, ada bahasa Laos. Kemudian mata uangnya KIP LAK. Itu yang ke